Sekarang kita akan membahas percobaan yang kedua. Itu dasar-dasar perlakuan untuk pekerjaan di bidang mikrobiologi. Jadi ada 3 poin yang akan kita pelajari di percobaan yang kedua ini. Yang pertama, kita mempelajari bagaimana cara membuat medium. Yang kedua, teknik-teknik sterilisasi. Dan yang ketiga, cara-cara memindahkan mikroba secara aseptis. Jadi ada 3 poin itu yang akan kita bahas di percobaan yang kedua ini. Jadi mikroorganisme itu untuk bisa hidup, untuk bisa tumbuh, dia juga memerlukan media, yaitu bahan yang digunakan untuk pertumbuhan, ya, berupa nutrisi atau zat-zat makanan. Untuk medium pertumbuhan mikroba ini diklasifikasikan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, dari bahan yang digunakan, medium itu dia dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan medium alami, terus kemudian medium semi alamiah, dan yang ketiga adalah medium sintetis. Untuk berdasarkan penggunaannya, medium ini dibagi lagi menjadi beberapa golongan. Ada medium yang diperkaya, medium umum, medium selektif, dan medium apa lagi namanya, diferensial. Jadi itu berdasarkan penggunaannya. Sedangkan berdasarkan konsistensinya, medium itu dibagi lagi menjadi 3. Ada medium padat, medium cair, dan medium setengah padat atau semi padat. Jadi dari beberapa penggolongan ini, medium itu berbeda fungsinya, ya. Itu untuk medium. Nah, di sini kita sudah ada yang biasa sering kita gunakan di laboratorium, yaitu medium Na, nutrien agar, PDA, potato dextrosa agar, dan medium Mb, nutrien broth. Kalau kita lihat dari konsistensinya, nutrien agar dan PDA ini berupa medium padat. Sedangkan NB itu medium cair, nutrien broth. Dia tidak mengandung bahan-bahan pemadat di dalamnya. Kalau kita lihat dari bahannya, Na, PDA, dan NB ini dia masuk ke medium sintetik, ya, karena bahan-bahannya dia sudah dikemas secara kimiawi. Jadi sudah ada takaran dari pabrikan. Untuk teknik-teknik sterilisasi, seperti yang saya sudah jelaskan di pengenalan alat, ada sterilisasi panas kering, yaitu kita menggunakan oven. Untuk sterilisasi secara basah, kita menggunakan autoclave. Dan sterilisasi pemijaran, yaitu kita menggunakan Bunsen. Yang ketiga, pemindahan mikroba secara aseptis. Jadi ada beberapa cara atau metode yang kita gunakan untuk memindahkan mikroba yang akan kita uji. Yang pertama dengan metode sebar. Yang kedua dengan metode tabur. Yang ketiga dengan metode goresan. Nah, untuk metode goresan ini dia lagi dibagi menjadi beberapa
bagian atau beberapa cara. Ada cara goresan sinambung, goresan T, ya, yang bisa kita gunakan dalam pengerjaan di pemindahan mikroorganisme. Jadi itu beberapa dasar-dasar yang bisa kita lakukan untuk perlakuan atau pengerjaan cara membuat medium, terus kemudian teknik sterilisasi, dan kemudian pemindahan mikroba nanti kita akan peragakan. Demikian untuk pengantar di percobaan kedua ini, semoga bisa dipahami. Adapun masih ada kekurangan, teman-teman mahasiswa bisa cari di sumber-sumber bacaan yang ada di jurnal buku yang berkaitan dengan percobaan mikrobiologi. Oke, kita lanjut di bagaimana kita mempraktikkan cara membuat medium, teknik sterilisasi, dan juga pemindahan mikroba secara aseptis.
Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan biakan murni, baik untuk bakteri maupun biakan murni pada jamur. Nah, untuk bakteri yang saya menggunakan bakteri E. coli yang tersedia di lab. Jadi saya harus buat biakan murninya untuk yang biasa kita gunakan. Untuk E. coli ini bakteri yang sering menyebabkan diare pada manusia dan jamur. Jamur ini saya menggunakan jamur Malassezia, yaitu penyebab ketombe pada manusia. Selanjutnya untuk biakan bakteri kita menggunakan medium Na. Jamur dia menggunakan medium PDA, gitu. Baik, di sini saya menggunakan tabung reaksi. Satu saya gunakan untuk medium Na, satu untuk medium PDA. Dan baik, di sini saya akan mempraktikkan cara pembuatan biakan bakteri sama biakan jamur. Dari pertama itu diambil medium Na menggunakan spoit. Dan baik satu saya akan miringkan untuk media miringnya, dan satu ditaruh tegak lurus. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuat biakan murni media untuk biakan jamur. Menunggu sampai media tersebut memadat. Setelah memadat, kita akan gores secara zigzag dan secara tancap penanaman bakterinya dan jamur. Baik, ini hasil pengerjaan terakhir yang kita telah lakukan. Ini media miring untuk media PDA. Dia sudah memadat. Ini bukti pemadatannya. Ini media miring untuk media Na, nutrien agar. Ini media lurusnya PDA, potato dextrosa agar, sama Na. Baik, di sini saya akan melakukan penanaman dan penggoresan pada medium Na maupun PDA. Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan penanaman dengan menggunakan OC lurus. Tuh, ngambil OC lurus. Ini hasil penanamannya. Selanjutnya penggoresan secara zigzag dengan menggunakan OC bulat. Ini OC bulatnya, ujungnya berbentuk bulatan. Diambil satu OC biakan murni yang tersedia di lab.
Ini medium miring yang kita buat tadi. Sebenarnya digoreng secara zigzag. Dan disetrika lagi. Selanjutnya kita akan membuat untuk jamur Malaysia pada medium PDA. Bisa kita menggunakan OC yang sama, asal setelah dibakar memanaskannya agar steril kembali hasilnya. Ambil jamurnya, selanjutnya kita akan buat biarkan pada medium miring. Diambil satu OC. Kita ulangi. Oke, sudah diambil. Setelah itu ambil medium miring PDA-nya dan digores secara zigzag. Nah, sekian untuk proses pembuatan biakan untuk biakan murni PDA dengan jamur Malaysia sama bakteri E. coli dengan medium NA.